Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan semua? Dan alhamdulillah. Ada yang belum, ada yang sudah. Ya, nanti yang belum nanti ketika silakan bisa sarapan. Hari ini masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, kita berdoa dulu seperti biasa. Ya, berdoa nanti akan saya pimpin seperti biasa. Nanti kita baca Al-Fatihah dulu satu kali, nanti dilanjutkan pembacaan surah Al-Isra 3 kali. Gitu ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya nanti kita akan melakukan energizer, ya, biar menambah semangat kalian. Nanti jadi kita menggunakannya cuma tepuk, ya. Tepuknya nanti ada 5, ya. Ada tepuk 1, ya. Tepuk 1 nanti kalian tepuk 1. Kalau tepuk 2 nanti tepuk 2. Kalau tepuk 3 biasa tepuk 3. Nanti ada tepuk 4 nanti ada judulnya tepuk 4 itu. Tepuk 5 nanti 2 kali baru 1 kali. Tepuk 5. Nah, gitu ya. Kita coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, tepuk 4. Tepuk lagi, tepuk 4. Nah, tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 3. 2 kali tepuk 5. Tepuk 3. 3 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, jadi anak-anak, ini hari nanti, ya, kita akan belajar, ya, membuat poster hemat energi. Ya. Tentu ini tidak asing buat anak-anak karena kalian sudah sering sekali buat poster, ya. Nah, ini pun juga sama. Kemarin-kemarin kalian sudah ada pembelajaran bahasa Indonesia dengan dunia. Ya. Kalian diajari bagaimana cara membuat poster dengan gaya bahasa yang bagus. Ya. Terus kemarin mapel proyek IPAS sama Bu Ali juga sama. Ya. Kalian kan juga belajar tentang ada perubahan energi. Ya. Jadi pembelajaran Bapak kali ini itu berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia yaitu gurunya dan guru proyek IPAS adalah beliau Bu Ali. Oke. Membuat poster hemat energi. Tujuannya pembelajaran ini itu adalah nanti yang pertama anak-anak ini nanti diharapkan satu itu mampu memahami jenis perangkat lunak desain grafis yang relevan. Ya. Yang kedua, nanti adalah mengoperasikan perangkat lunak untuk membuat poster hemat energi. Dan yang ketiga nanti adalah ini menerapkan prinsip desain komunikasi visual dalam karya poster. Jadi nanti anak-anak untuk pertemuan kali ini nanti kalian diharapkan mampu 3 ini, ya. Selanjutnya, ya.
ini ada dua tampilan poster, ya. Poster yang pertama sebelah kanan dari proyektor dan ada sebelah kiri, ya. Ini poster pertama matikan lampu, ini juga sama, ini hemat energi, ya. Dari kedua poster ini, ya, dari anak-anak, ya, apakah dari poster ini, ya, anak-anak pernah ada yang melihat? Saya pernah, Pak. Oh iya, pernah. Kira-kira gimana? Di depan ruang TU ada poster dengan slogan matikan lampu bila tidak dipakai. Oke, ya, jadi di dekat ruang TU itu, ya, itu ada slogan yang intinya adalah matikan lampu. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, kira-kira, ya, kenapa poster seperti itu tadi yang disampaikan teman kalian ada yang hemat lampu itu kenapa kok poster seperti itu dianggap penting? Kira-kira kenapa? Pak, supaya Oke. boros listrik. Oke, supaya tidak boros listrik. Benar. Jadi apa yang disampaikan teman kalian, poster itu salah satunya biar masyarakat atau orang sekitar itu bisa menghemat listrik. Ya. Terus kira-kira, ya, bagaimana cara menyampaikan pesan hemat energi tadi, ya, agar menarik perhatian masyarakat? Kira-kira bagaimana caranya? Saya, Pak, menggunakan media visual yang menarik. Oke, berarti ada menggunakan media visual yang menarik, ya. Ada yang lain? Saya, Pak, Oke. menggunakan pesan yang mudah diingat. Menggunakan pesan yang mudah diingat. Dan itu benar teman-teman yang dikatakan oleh teman kalian, ya, berarti supaya poster itu bisa benar-benar menarik, ya, menarik perhatian masyarakat, ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan, ya. Ini yang pertama itu adalah visual yang menyita perhatian, ya. Yang kedua, coba dia dibaca. Pesan singkat, padat, mudah diingat. Oke. Yang ketiga, coba Hanu. Tata letak yang tepat. Oke. Coba yang keempat, Anis. Sesuaikan dengan target audiens. Oke. Dan yang terakhir ini adalah gunakan simbol atau ikon yang universal. Jadi ini teman-teman, ya, supaya poster itu benar-benar menarik perhatian dari masyarakat. Ya. Bukan cuma menarik perhatian dari pacar kamu, ya, gitu ya. Oke, seterusnya, jadi teman-teman, hari ini nanti, ya, kita akan belajar menjadi desainer muda, ya, yang membuat poster hemat energi. Kira-kira siap? Siap. Oke, anak-anak, ini nanti Bapak akan menampilkan sebuah video tentang krisis energi global. Ya. Ini durasinya sekitar 5 menit. Silakan kalian lihat secara seksama. Bayangkan malam yang gelap. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara mesin. Semua hening, kecuali suara anak-anak bingung manusia yang mencari jawaban. Bayangkan dunia tanpa listrik. Tidak ada lampu yang menyala, tidak ada kulkas yang menjaga makanan tetap segar, dan tidak ada internet. HP kalian tiba-tiba mati, wifi gak berfungsi, dan yang lebih parah, gak ada cara buat ngecas baterai. Bayangkan dunia tanpa bahan bakar. Mobil-mobil berhenti di tengah jalan. Antrean panjang di pom bensin yang sudah kehabisan stok. Transportasi lumpuh dan harga semua barang naik gila-gilaan. Perjalanan ke kantor mustahil. Pesawat tidak ada penerbangan. Bayangkan dunia tanpa energi. Pabrik-pabrik tutup, bisnis bangkrut, rumah sakit tidak bisa beroperasi, dan makanan di supermarket
mulai langka. Orang-orang mulai panik, semua bergantung pada energi. Dan sekarang, energi itu hampir habis. Tenang, jangan panik dulu. Masih ada harapan buat mencegah dunia jatuh ke dalam kegelapan total. Ini dia beberapa solusi yang bisa dilakukan. Kita harus mulai beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, dan hidro. Ini sumber daya yang akan habis-habis kalau dikelola dengan baik. Mobil listrik dan transportasi umum harus jadi prioritas. Bayangin kalau lebih banyak orang naik MRT atau sepeda, kita bisa hemat bahan bakar sekaligus mengurangi polusi. Mulai dari lampu LED sampai mesin cuci hemat daya, semua bisa membantu mengurangi konsumsi listrik. Jangan lupa matikan perangkat yang tidak dipakai. Bukan cuma perusahaan besar yang harus berubah, kita juga mulai dari hal kecil seperti menghemat listrik, pakai kendaraan umum, atau bahkan investasi di energi terbarukan jika mampu. Jadi, krisis energi itu nyata dan bisa berdampak besar ke hidup kita semua. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mulai dari hal kecil, kita bisa ikut menyelamatkan dunia dari krisis energi. Nah, menurut kalian, solusi mana yang paling efektif? Atau mungkin kalian punya ide lain? Oke, itulah tadi videonya. Ya, masih semangat ya? Masih. Kalian lihat tadi listrik yang kita gunakan itu ternyata masih banyak dari energi fosil. Ya. Kira-kira kalau boros, ya, apa akibatnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya. Bisa cepat habis. Ya, kalau boros, nah, energi itu bisa cepat habis. Ada yang lain yang menambahkan? Siapa? Oke. Bisa bikin bumi makin panas juga, Pak. Oke, berarti juga bisa membuat bumi itu semakin panas. Jadi anak-anak, ya, kalau kita menghemat itu manfaatnya akan luar biasa. Ya. Jadi kita bisa hemat energi, dan yang kedua mengurangi panasnya bumi ini. Itu ya. Oke, anak-anak, ya betul ya. Jadi tugas kalian hari ini itu adalah membuat poster yang bisa mengajak orang itu untuk berhemat. Ya. Nah, ini adalah hemat energi. Ingat, desain grafis bukan hanya indah, akan tetapi ya, juga menyampaikan pesan. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan membagi kalian, ya, membagi beberapa kelompok. Ya. Kelompoknya akan Bapak bagi dengan menggunakan ini ya, tasdah ya, atau balap bebek. Ini dari nama-nama kalian sudah tercantum di sini, ya. Mulai dari nomor absen 1 sampai nama absen nomor 30, ya. Ini nanti berarti kalau kalian jumlahnya 30, ya, Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya berapa, Nak? Jadi nanti urutannya adalah kelompok 1 nanti itu adalah urutan bebek nomor 1 sampai 6, kelompok 2 ya 7 sampai 12, dan selanjutnya. Gitu ya. Are you ready? Ready. Kita mainkan aja. Oke, kita start dulu. Sementara bila kata Febriani
kalian? Oke, berarti tadi yang pertama adalah Dian Savitri ya? Benar ya? Jadi nanti kelompok 1 itu ada Dian Savitri, Firdatun, Zamzam, Muslimatun, Arini, dan Bella. Kelompok 2 itu ada Amalia, ada Hanum, ada Wika, ada Nabila, Winda, dan Ida. Kelompok 3 ada Dinda, Vira, Salma, Ilma, Yunia, dan Dewi. Kelompok 4 ini ada Zilviana, Fuati, Fajar, Fatikatun, Neha, dan Naswa. Kelompok 5, kalau yang terakhir ini ada Anisantul, ada Dea, ada Safarina, ada Ambi, ada Dita, dan terakhir ini Rofiatul Zahra. Jadi anak-anak silakan ya, kalian membentuk kelompok yang tadi sudah Bapak bacakan. Oke, silakan kalian berkelompok. Oke, anak-anak ya, setelah kalian duduk berkelompok ya, Bapak minta tolong ya, silakan ini nanti saya beri waktu beberapa menit. Silakan kalian agak mengelompok ya, agak berdekatan. Silakan nanti kalian diskusikan kira-kira slogan apa nanti ya, yang akan kalian pakai untuk membuat poster. Itu ya. Oke, silakan kalian berdiskusi dulu agak merapat gambar isinya. Oke. Slogan yang akan kalian gunakan untuk poster itu apa? Gitu ya. Oke, silakan. Yang kelompok pojok, kenapa malah diam-diaman? Ya. Kenapa? Ayo coba sekarang diskusikan dulu. Oke, waktunya berdiskusi sudah selesai. Sudah dapat slogan semua ya? Kira-kira slogan yang cocok dari masing-masing kelompok, ada yang mau menyampaikan? Kami, Pak. Oke, dari kelompok 1 slogannya apa? Kelompok kami mau pakai energi cerdas, bumi sehat, Pak. Energi cerdas, Bumi sehat. bumi sehat. Tepuk tangan dulu yuk. Kelompok yang lain? Kami, Pak. Oke, kelompok 3. Kami, Pak. Belum, kelompok 3. Kami akan memakai slogan Mari lindungi bumi dengan hemat energi. Mari lindungi bumi dengan Hemat hemat energi. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Ada lagi? Kami, Pak. Oke. Kelompok 5 apa? Listrik hemat uang selamat. Listrik hemat uang selamat. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu yuk. Oke. Jadi anak-anak, itulah beberapa slogan yang sudah kalian diskusikan dan sudah kalian sepakati. Ya. Selanjutnya adalah silakan ini nanti Bapak beri waktu beberapa menit. Silakan kalian secara kolaborasi, secara kerjasama buat poster itu dengan semenarik mungkin dan sebaik mungkin. Itu ya? Bisa dipahami ya? Bisa dilaksanakan ya? Bisa. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4. Oke, ternyata masih fokus. Oke, Bapak beri waktu beberapa menit ke depan. Silakan. Pak, mau tanya. Oke, mau tanya Pak? Bagaimana caranya bikin teks bayangan pada Corel Draw? Oke, coba anak-anak berhenti desain dulu. Ini ada pertanyaan dari teman kalian. Ya, pertanyaannya bagus sekali.
ada CorelDRAW ya. Apakah dari anak-anak ini ada yang membantu Bapak untuk menjawab? Ada? Saya, Pak. Oke, saudara Amel. Coba pakai menu drop shadow. Lalu objeknya ditarik ke bawah. Pasti bayangannya akan terlihat. Oke, jadi tadi dari zaman dari Amal, ya pastikan dulu teksmu itu sudah outline-nya sudah ada warnanya. Ya, setelah itu kamu pilih drop shadow. Ya, setelah drop shadow nanti tarik ke bawah aja. Coba kamu laksanakan dulu. Oke. Wah iya Pak, jadi lebih menarik. Oke, sudah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Selain dari kelompok Sarah? Pak, kalau untuk perlindungan energi warna apa yang cocok? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ya, kalau yang konsep hemat energi, ya warna yang cocok itu apa? Ya, ini Bapak bantu jawab. Ya, jadi untuk tema kalian karena hemat energi itu biasanya adalah menggunakan warna hijau. Ya, hijau ini adalah warna identik dengan lingkungan. Tetapi ya anak-anak boleh kok ya bisa mendesain dengan warna yang lain. Ya, kalian boleh coba bebas. Ya, yang penting nanti hasilnya adalah baik. Gitu ya. Oke. Silakan bertukar lagi. Sudah dimasukkan. Oke, anak-anak, ini adalah saatnya presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, jadi kalian nanti presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok. Ya. Kira-kira kelompok mana dulu yang akan mau presentasi? Kelompok kami, Pak. Oke, kelompok dari Amal yang mau presentasi ya. Oke, anak-anak silakan ini dilihat dulu. Ini adalah hasil desain dari kelompok 1 ya. Ya, ini adalah hasilnya. Silakan dipresentasikan, boleh berdiri salah satu. Oke. Jadi inilah hasil dari kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Amalia, Winda, Ovi, Salma, Negar, dan Dunia. Jadi di sini saya membuat poster dengan tema energi cerdas, bumi sehat. Yang dimana poster ini kami buat dengan gambar lampu pijar yang di dalamnya terdapat pohonnya. Sehingga poster ini menonjolkan bahwasanya kita harus menghemat energi. Terima kasih. Oke, jadi benar ya. Ini adalah konsepnya sudah bagus menurut Bapak. Namun ini dari kelompok 1, kalau Bapak boleh menambahkan, ya, kalau bisa untuk yang teks ini ya, teks energi cerdas bumi sehat ini, kalau bisa karena jelas slogan kamu, ya ini kalau bisa dibuat agak lebih besar, ya, karena ini adalah slogan utamanya. Siap Pak, Ya. akan saya perbaiki. Ya, biar nanti akan lebih menarik. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Saya Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya warna teksnya bisa dibuat lebih kontras Pak, biar lebih menonjol. Oke, jadi kelompok 1 ini ada tanggapan dari kelompok yang lain. Ini tanggapannya adalah kita tolong nanti untuk warna teksnya ya, itu dibuat agak lebih kontras, ya, biar lebih apa ya, biar lebih kelihatan. Kayak gitu ya, bisa diterima ya. Oke. Bisa, Pak. Jadi anak-anak, jadi untuk desain itu ya intinya adalah membuat ini jadi bagus dan jangan lupa meninggalkan ini ya, karena desain itu adalah pada dasarnya adalah komunikasi. Ya, intinya kalau kita desain ada yang mau nambah
pada pertemuan kali ini. Ya. Oke, anak-anak, kira-kira ya, hal yang baru atau yang kalian pelajari pada hari ini itu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Oke. Saya jadi tahu cara bikin bayangan pada teks. Oke, pertama dari teman kalian ini, jadi dia menjadi tahu ya cara membuat bayangan pada teks dalam hari ini di Corel Draw. Ada yang lain? Saya Pak. Oke, ya. Saya belajar memilih warna agar pesan lebih jelas. Oke, teman kalian ini menyampaikan hari ini dia belajar ya pemilihan warna biar nanti warna antara satu dan yang lain itu menjadi pas. Oke, yang lain? Saya Pak, Oke. saya sadar poster bisa mempengaruhi orang untuk berubah perilaku. Oke, berarti ada lagi menyampaikan dari teman kalian ya ternyata poster itu bisa menyadarkan orang untuk berperilaku lebih baik. Ya, gitu ya. Jadi itu adalah refleksi untuk pertemuan kali ini. Ya. Jadi menurut Bapak kalian hebat. Jadi kalian hari ini bukan cuma belajar membuat poster, tetapi hari ini ya anak-anak ini belajar untuk membuat orang-orang di sekitar kita itu bisa sadar akan hemat energi. Oke, anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kalian luar biasa, ya. Tepuk tangan untuk kalian sendiri. Oke, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Pesan Bapak, jadi tetap lakukan kebaikan, ya, walaupun kebaikan itu menurut kalian adalah hal yang kecil, ya, tetap lakukan kebaikan. Ya. Setelah ini kalian boleh istirahat, yang belum sarapan silahkan sarapan. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, silakan boleh